Shalom, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Sungguh besar setiamu Tuhan yang memelihara kami sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan menjaga dan memberkati kami ya Bapa dalam istirahat kami. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berikan kami pengertian akan firman Tuhan yang kudus ini. Kuduskan hati kami untuk kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan membaca surat Ibrani 8 ayat 12 sampai 13. Kita merenungkan firman Tuhan dengan judul belas kasihan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, belas kasihan merupakan ciri khas sifat dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia tidak terbatas dan tidak terselami, sebab jauh lebih besar dari yang kita bisa bayangkan. Maka meskipun umatnya membelakangi Tuhan dan merusak kehidupan mereka, Allah tetap mengasihi dan menerima mereka kembali jika mereka bertobat. Manusia tidak selalu setia, namun Allah setia. Itulah gambaran yang kita saksikan dalam riwayat bangsa Israel. Dalam perjanjian lama, Allah berinisiatif mengikat perjanjian dengan umat Israel melalui Musa dalam Keluaran 24 dan Ulangan 26. Inti dari perjanjian itu adalah bahwa Allah mengambil bangsa Israel menjadi umat Allah secara khusus guna menjalankan misinya. Sebagai umat Allah, bangsa Israel harus taat dan menyembah Allah. Jika mereka taat dan setia, Allah akan memberkati mereka. Sayangnya, bangsa Israel tidak setia terhadap perjanjian itu. Mereka tidak taat kepada Allah, sehingga seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia, Allah membuat perjanjian yang baru yang bukan disahkan dengan darah korban binatang, melainkan darah Yesus Kristus yang menjadi korban yang sempurna dan sanggup menghapus dosa manusia. Saudara yang terkasih, perjanjian baru tidak akan gagal karena Allah sendiri yang bekerja dalam hati manusia. Roh Kudus memperbaharui hidup orang percaya sehingga orang percaya senantiasa melakukan hukum Allah. Kegagalan bangsa Israel dalam mentaati Allah tidak mengubah kesetiaan Allah terhadap perjanjiannya. Kasih setia Allah terhadap umatnya tidak berubah. Allah menaruh belas kasihan kepada kesalahan mereka dan tidak mengingat dosa mereka. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ibrani 8 ayat 12. Darah Kristus yang telah tertumpah membawa pengampunan bagi dosa kita. Betapa kita beruntungnya kita sudah diselamatkan oleh darah Kristus itu. Karena itu, sebagai orang yang sudah beroleh belas kasihan Tuhan, sudah seharusnya kita menyebarkan kasih kepada orang lain sebagai duta-duta Tuhan di dunia ini. Karena itu, marilah kita berbelas kasihan kepada sesama manusia, karena kita pun adalah orang yang dikasihani oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan di pagi hari ini. Betapa Tuhan mengasihi kami dan menaruh belas kasihan-Mu kepada sekami ini orang-orang berdosa. Terima kasih Tuhan oleh karena pengampunan di kayu salib, darah Kristus yang sudah menyucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati dan tuntun kami sepanjang hari ini dalam melalui segala aktivitas dan kegiatan kami. Biarlah hidup kami memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.